siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Life Management, kelas C, semester 6, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara melakukan korupsi yang efektif. Oke, kita langsung saja mengenai topiknya. Berbicara mengenai korupsi, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai oknum-oknum tertentu yang melakukan tindak pidana korupsi, memakan uang negara dan lain sebagainya, yang nantinya berisiko bagi masyarakat kecil maupun bagi pelaku korupsi yang berasal dari kalangan pejabat atau pegawai kementerian dan pemerintah daerah yang semesti dan seharusnya menjadi panutan untuk masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi justru mereka sendirilah yang menyebabkan ketidaksejahteraan itu, baik bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Dan di sini saya akan menulis data mengenai korupsi di NTT didominasi oleh kasus dana desa. Kronologinya, sepanjang tahun 2018 hingga saat ini, kasus korupsi di NTT itu didominasi oleh kasus korupsi dana desa dengan total nilai kerugian mencapai sebesar 5 miliar lebih dari 30 kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang, yaitu 19 kasus diantaranya menyangkut dana desa. Hal ini terlihat dari data pada sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang diperoleh VN Minggu 23 Maret. Sesuai data tersebut, 19 kasus korupsi dana desa itu merugikan negara sebesar 5 miliar lebih, dan jumlah kasus dan nilai kerugian negara dalam kasus korupsi dana desa mengalahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkup OPD, kabupaten atau kota, yakni ada 14 kasus dengan nilai kerugian 3 miliar lebih. Walaupun jumlah kasus terbanyak ada di dana desa, secara kasus per kasus kerugian negara terbesar terjadi pada kasus korupsi dana seperti dana pembangunan tambak garam di Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijau dengan kerugian mencapai sebesar 1 miliar lebih. Disusul kasus korupsi dana desa di Desa Laimate, Kabupaten Sumba Timur dengan total kerugian negara mencapai 1 miliar lebih. Nah, sementara itu selain 2 kasus dengan kata kerugian negara terkecil secara berturut-turut ada pada kasus korupsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai kerugian sebesar 51 juta lebih, dan Desa Atawalupang Kabupaten Lembata dengan kerugian negara sebesar 53 juta lebih. Mantan Muda Tindak Pidana Korupsi atau PANMUT Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dan menjelaskan bahwa jumlah berkas kasus korupsi yang diterima Pengadilan Tipikor Kupang selama tahun 2018 itu sebanyak tahun 2018 sampai saat ini itu sebanyak 53 berkas, dan kasus korupsi terbanyak itu adalah dana desa. Mengenai kasus korupsi dana desa, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu atau seperti yang dikatakan yang dilakukan oleh aparat tertentu mengenai dana desa yang sudah diberikan pemerintah agar mensejahterakan rakyat dan mengubah infrastruktur yang belum secara secara baik dalam
desa tersebut atau kondisi desanya belum dikatakan belum sejahtera, di mana uang tersebut yang disalurkan pemerintah dimakan oleh oknum-oknum tertentu, yakni aparat-aparat desa. Nah, di sini sungguh sangat disayangkan, entah kemanakah hati nurani mereka melihat masyarakat desa yang atau infrastruktur yang ada dalam desa tersebut belum terfasilitasi. Nah, dan memang ini sungguh sangat disayangkan, di mana aparat desa itu lebih mementingkan keperluan atau kebutuhan pribadinya dibandingkan untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri atau masyarakat yang ada di desa tersebut. Di sini saya mengatakan bahwa tidak ada lagi perasaan malu mengenai mencuri uang negara dan menikmati fasilitas kedinasan untuk urusan keluarga dan kepentingan pribadi. Dan sikap pelaku korupsi yang nekat dan vulgar ini seperti sudah membudaya di NTT. Dan yang lebih celakanya lagi, pelaku korupsi tersebut sering bebas dari jeratan hukum, meski hasil audit internal menunjukkan adanya kerugian pada keuangan negara. Nah, dari jumlah yang diduga mengenai penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Di sini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai modus korupsi dana desa sebenarnya itu memiliki pola yang sama, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, markup anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah berupa pola banyak dilakukan. Nah, di sini juga saya mengatakan bahwa lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab suburnya korupsi dana desa. Menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa. Menurut hasil penelitiannya ada beberapa modus korupsi dana desa yang disimpulkan ICW berdasarkan penelitiannya. Seperti satu, yaitu membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa, sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga barang yang dibutuhkan. Yang kedua itu mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa, dan padahal proyek tersebut itu bersumber dari sumber lain. Nah, modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini bisa banyak dilakukan karena relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya. Yang ketiga itu meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi. Nah, namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya dan lain sebagainya. Yang ketiga modus dari dana desa itu, yang ketiga itu adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Dan dalam hal ini juga perlunya perangkat desa itu melaporkan dan tidak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini, karena desalah yang paling dirugikan akibat dari perbuatan oknum tersebut. Nah, berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif atau monitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan dana desa. Karena sebuah penyalahgunaan wewenang bakal selalu kemungkinan terjadi karena ada kesempatan yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dengan indikator utama melalui masih banyaknya perilaku korupsi yang eksis merajalela, seolah-olah telah menjadi bagian dari roda kehidupan berbagai kalangan, mulai dari pejabat publik,
pejabat pemerintah, politisi, dan kalangan lainnya. Sungguh sangat miris dan ironis saat tindakan korupsi terus menggejala, bahkan berkembang menjadi sifat kebiasaan yang semakin mengkhawatirkan keberlangsungan pemerintahan negara. Coba kita bayangkan saja mengenai jabatan-jabatan penting yang diemban dalam rangka menjalankan amanah rakyat di dalam pemerintahan, ternyata disalahgunakan untuk perbuatan korupsi. Para pejabat yang seharusnya bertugas menjalankan amanah rakyat malah berkhianat kepada rakyat. Nah, inilah yang semakin memprihatinkan di tengah kondisi bangsa yang sedang dalam kondisi prihatin. Justru perilaku korupsi menambah keprihatinan dan menjadi beban yang sangat berat sebagai persoalan bangsa. Nah, para koruptor inilah yang menjadi beban terberat bangsa yang sesungguhnya. Bukannya malah sebaliknya, justru rakyat yang dituding dan disudutkan menjadi beban bagi bangsa. Nah, maraknya perilaku korupsi di kalangan para birokrat semakin menunjukkan bahwa tingkat kesadaran untuk mengelola dana publik secara transparan, terbuka, dan akuntabel belum beres dan berjalan dengan semestinya. Para pejabatnya masih larut dalam paradigma birokrat layaknya mereka dikatakan itu seorang bos besar, minta dilayani, bukannya malah melayani rakyat, sehingga budaya suap menyuap, sogok menyogok, gratifikasi, jual beli jabatan, jual beli proyek dan sebagainya masih dianut para birokrat yang bermental bobrok. Seperti ketika ada oknum yang memberikan suap dan sogokan guna mendapatkan kemudahan pelayanan cepat dan mudah, maka tak segan para birokrat menerimanya dengan senang hati. Tapi di sisi lain, ketika ada masyarakat biasa yang menggunakan prosedur normal, justru mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya. Inilah yang merupakan atau tergambar pada budaya birokrasi Indonesia saat ini. Nah, persoalan korupsi itu merupakan tantangan yang tidak ringan dalam membangun kemajuan bangsa. Di sini tuh terkadang tuh masyarakat menjadi segan ataupun takut bersinggungan dengan rumitnya birokrasi di negara ini. Bahkan kerap kali malah dianggap sebagai momok yang menakutkan. Birokrasi yang semestinya menjadi faktor pendorong justru malah menjadi penghambat. Nah, padahal program reformasi birokrasi telah dicanangkan dan selalu digembar-gemborkan oleh Presiden Joko Widodo, namun nyatanya tidak seperti realitanya. Dampak dari korupsi itu berakibat sangat fatal bagi kehidupan bangsa, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Kalau kita ibaratkan kata koperasi itu layaknya kanker yang mendarah daging yang menjadi ukuran terhadap standar moral dan intelektual para pejabat birokrasi saat ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa berbagai kenyataan berdasarkan yang menjadi pertanyaannya, kenapa coba orang yang melakukan tindakan korupsi itu tidak dihukum mati saja? Atau penangkapan berbagai pelaku korupsi itu seperti menjadi misteris yang dilematis mengenai ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi. Nah, pasalnya apakah dengan semakin rajinnya KPK menangkapi para koruptor yang makin lama bukannya makin berkurang ini sebagai indikasi keberhasilan pemberantasan korupsi, ataukah malah menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam rangka memberantas korupsi? Inilah yang sedikit membingungkan. Nah, seharusnya dengan banyaknya penangkapan para pelaku yang terlibat kasus korupsi sebelumnya dapat menjadi pembelajaran bersama untuk jera dan menjadi patokan untuk tidak melakukan korupsi. Tetapi realitanya malah tetap saja korupsi masih runtun terjadi. Jadi, di manakah sebenarnya nilai utama indikator keberhasilannya? Nah, di sini jika memang korupsi itu benar-benar berhasil diberantas dan dientaskan sampai pada akarnya, maka
sebenarnya bangsa ini akan bertumbuh kembang dengan budaya baru dan semakin maju. Berbagai masalah-masalah kebangsaan yang lainnya akan dapat terselesaikan. Sejatinya mengatasi korupsi dalam ruang birokrasi tidak melulu hanya melalui sebuah kebijakan politik semata, akan tetapi dibutuhkan solusi lain tentang bagaimana mencari penjelasan seterang-terangnya atas dasar apa motif perilaku korupsi itu bisa timbul dan mengapa bisa timbul. Apakah dari faktor gaya hidup yang tinggi atau memang menjadikan sebuah ruang birokrasi sebagai lahan mencari kekayaan pribadi atau alasan dan faktor motif lainnya. Inilah sebenarnya yang mesti ditelusuri. Nah, oleh karena itu kedepannya pemerintah dapat mencari solusi yang lebih tepat, yang semakin membuat wawas diri dan menjadi rambu yang tegas bagi birokrat lainnya di pemerintahan, atau istilahnya membuat jera untuk birokrat lainnya bila berbuat sama seperti para pelaku koruptor yang telah ditangkap. Nah, perilaku korupsi dalam tubuh birokrasi harus benar-benar dibasmi sampai ke akar-akarnya dan menciptakan sistem serta budaya baru bebas dari korupsi. Nah, dan pada akhirnya yang dapat disimpulkan saya menyimpulkan bahwa adalah bagaimana pemerintah dapat merealisasikan reformasi birokrasi dan reformasi politik negara agar menjadi birokrasi yang melayani melalui budaya birokrasi sebagai perantara keadilan, transparan, dan akuntabel. Birokrasi yang mengutamakan nilai kemanusiaan, yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menumbuhkan dan menjadikan birokrasi yang membangun suri keteladanan, melalui pola perilaku dan gaya hidup yang sederhana. Dari tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, di sini penting kita ketahui bahwa dalam mengungkapkan kasus korupsi yang dicari itu ialah motifnya terlebih dahulu. Nah, seperti bagaimana cara dilakukannya, dan kemudian barulah mencari tahu siapa yang melakukannya. Nah, seiring berjalannya waktu, kejahatan tetap terjadi. Nah, kita pun tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan apa motifnya. Misalnya di sini saya ambil contoh orang yang melakukan pembunuhan itu, dan motif dari pembunuhan itu adalah balas dendam. Nah, memang sih masuk akal. Namun jika cara membunuhnya dengan mencincang, tentu motifnya tidak bisa terima akal sehat. Nah, sama halnya dengan korupsi. Korupsi, kalau kita lihat motifnya, apakah dari yang dilatar belakangi ekonomi ataukah hanya untuk memuaskan kebutuhan semata atau untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Jadi di sini saya katakan bahwa pemberantasan korupsi itu pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindakan pidana korupsi. Namun peran serta masyarakat baik harus terus dibangun, salah satunya melalui pendidikan. Masyarakat itu perlu memahami terkait nilai-nilai integritas dan peranan semangat anti korupsi dalam dirinya, serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindakan pidana korupsi yang akan terjadi. Nah, pencerminan kehendak masyarakat yang tidak mentolerir tindakan pidana korupsi juga harus ditumbuhkan, sehingga akhirnya masyarakat dapat berperan sebagai kekuatan yang mengawasi perilaku individu, khususnya warga masyarakat dan instansi pemerintah dalam mekanisme administrasi negara. Selain itu diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan seluruh komponen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Nah, koordinasi dapat dilakukan dengan cara membangun tekad yang sama untuk memberantas korupsi, serta menyamakan
persepsi bahwa korupsi itu merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang wajib untuk diperangi. Nah, jika kita melihat dari aspek budaya bangsa Indonesia sendiri, salah satu budaya bangsa ini yang dapat menekankan terjadinya korupsi adalah budaya gotong royong. Dalam rangka tercapainya negara Indonesia yang bersih, setiap elemen masyarakat itu harus saling tolong menolong dalam memerangi tindakan korupsi yang terjadi, yaitu tidak bersikap apatis dan menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Tentu kita ketahui bahwa memang korupsi adalah sebuah tindakan pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak atau perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya. Untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, mulai dari rakyat kecil, kepala desa, wakil rakyat, pejabat negara, bahkan hingga tingkat yang lebih tinggi telah mengenal apa itu sebenarnya korupsi. Nah, korupsi itu telah menjadi santapan sehari-hari bagi mereka. Nah, walaupun mungkin tidak semuanya terlibat, bahkan korupsi itu sudah menjadi hobi dan budaya turun-temurun. Para pejabat tinggi atau DPR banyaknya tersandung kasus korupsi jutaan, ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nah, korupsi itu bisa terjadi karena lemahnya ketertiban hukum, penegakan hukum yang lemah dan tidak tegas, dan perasaan yang tidak pernah bersyukur atas apa yang dimilikinya oleh orang-orang yang atau oknum-oknum yang sudah memiliki begitu banyak uang atau yang berkuasa, sehingga masih merasa kurang puas dalam mengambil hak atau kepemilikan orang lain. Mereka itu dan di sini saya katakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari korupsi tersebut itu adalah membuat wajah-wajah masyarakat itu semakin memuram. Mereka itu tidak bisa merasakan kesejahteraan karena hak mereka itu telah dirampas oleh para koruptor yang tidak pernah puas dengan sejumlah materi yang telah mereka miliki, menyebabkan masyarakat itu semakin sengsara. Misalnya di sini saya mengambil contoh, yaitu bahwa misalkan masyarakat itu sudah melakukan kewajiban untuk membayar pajak, tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka yang sesungguhnya, seperti tidak bisa merasakan jalanan yang beraspal mulus karena uang negara atau daerah tidak digunakan dengan hal yang benar, melainkan lari dari masuk ke dalam dompet para koruptor. Bahkan negara pun bisa dicap sebagai negara yang buruk dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Solusi dari semua ini yaitu bahwa untuk Indonesia itu ada sebuah lembaga pemberantasan korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang merupakan kumpulan orang-orang terhormat yang diberi kepercayaan untuk mengidentifikasi dan mencari siapa-siapa yang terlibat dalam kasus korupsi. Hukuman mati diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindakan pidana korupsi, dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun sampai 5 tahun penjara paling lama, atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta setiap orang. Namun kebanyakan para koruptor malas enaknya saja terbebas dari hukuman yang seharusnya mereka jalani. Mereka tuh asik berkeliaran di luar sana dengan kesalahannya. Meskipun ada beberapa koruptor yang dipenjara, tetapi mereka masih menikmati fasilitas yang mewah di dalam tahanan, bahkan lebih mewah dari orang biasa yang tinggal di luar penjara. Kasus ketidakadilan ini seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hukuman itu harus bertindak adil kepada semua orang, tidak pandang bulu. Nah, jika mereka salah, harus dihukum dengan hukuman yang sesuai, dan tempat tahanannya pun juga harus sesuai, jangan dimewah-mewahkan dan dibedakan dengan orang miskin yang melakukan kasus sepele. Itu semua akan membuat mereka tidak merasa jerah dengan apa yang mereka perbuat. Mereka sudah membuat masyarakat sengsara, tetapi mereka masih mendapatkan kehidupan yang mewah di dalam tahanan itu, dan itu merupakan
sungguh tidak adil. Sekarang di sini sama-sama kira-kira apa alasan orang melakukan korupsi? Nah, memang seakan-akan sudah menjadi tradisi bahwa korupsi itu kian merajalela dan sangat sulit untuk dimusnahkan. Tiap saat selalu saja ada berita yang tentang korupsi di negara ini, dari pejabat, selebritis, dan bahkan orang biasa saja. Dan apa alasan orang itu melakukan korupsi? Nah, bila ekonomi dan kebutuhan hidup menjadi faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi, dan ternyata pelaku korupsi itu sekarang ini kebanyakan orang-orang yang punya kekayaan yang melimpah. Nah, contohnya saja para anggota DPR yang terlibat korupsi, para selebritis yang terlibat korupsi, dan para pejabat negara yang melakukan korupsi. Kesemua itu bukan karena ekonomi mereka lemah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terpaksa mereka melakukan korupsi. Padahal itu kita ketahui bahwa mereka itu sudah memiliki harta kekayaan. Lantas kenapa coba mereka masih tetap melakukan korupsi? Di sini bahwa saya katakan itu karena kurang puasnya dengan sesuatu yang ada. Jadi mereka tuh pengennya untuk lebih mewahkan diri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan rakyat yang kalau dibilang kehidupannya masih belum tercukupi. Nah, dari beberapa berita tentang korupsi dan pengalaman yang saya lihat dan yang saya baca, yang saya dengar informasi dari televisi, internet dan lain sebagainya tentang faktor utama dan ternyata faktor utama dari korupsi itu adalah kekuasaan yang menimbulkan niat dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, ketika seseorang menduduki jabatan tinggi atau tertinggi pada sebuah lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, dengan posisi tersebut ia memiliki kekuasaan penuh terhadap pengelolaan dan aset yang dimiliki, sehingga memunculkan niat dan kesempatan yang luas bagi orang untuk melakukan korupsi. Dengan jabatannya juga ia bisa merubah sifat seorang dari pertamanya dia bersifat jujur, baik, berubah menjadi orang yang tidak jujur dan berlaku sewenang-wenangnya. Misalnya salah satu contoh itu ketika seorang itu belum menjadi anggota DPR dan sudah menjadi anggota DPR. Nah, ketika dia belum menjadi anggota DPR dan mencalonkan diri, luar biasa sekali sifat kebaikannya. Dan begitu banyak janji yang dia keluarkan agar masyarakat mempercayainya. Dan namun apa hasilnya ketika ia menjadi anggota DPR? Tidak sedikit yang lupa dengan komitmennya dan menyalahgunakan jabatan itu untuk melakukan korupsi dan memperkaya dirinya. Dari kebalikan dari apa yang sudah ia janjikan kepada masyarakat sebelum ia menjadi atau mencalonkan diri sebagai seorang DPR. Nah, ketika seorang menduduki jabatan tertinggi seperti kepala, ketua, direktur, apalah pokoknya dan sebagainya, banyak yang menggunakan kedudukannya tersebut untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi. Nah, salah satu contoh ada seorang yang korupsi di Indonesia seperti penyakit yang sudah sangat akut. Berbagai penawar sudah diberikan, akan tetapi penyakit tersebut tak kunjung sembuh. Praktik korupsi telah menggejala dan telah menjangkit hampir di semua lini kehidupan, tak terkecuali pada ranah pelayanan publik. Di birokrasi pemerintahan, sektor pelayanan publik menjadi salah satu lahan yang paling basah terkait korupsi ini. Sehingga tidak mengherankan jika kasus-kasus seperti pungutan liar, gratifikasi, dan sejenisnya kerap kali terjadi. Alhasil birokrasi tidak lagi berjalan efektif dan efisien. Birokrasi pada akhirnya hanya menjadi pelayan, penguasa, dan oknum-oknum yang menghalalkan segala cara. Korupsi di sektor pelayanan publik umumnya lebih disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Tindakan pidana korupsi di samping sudah diakui sebagai masalah nasional, juga diakui pula sebagai masalah internasional.
tindakan pidana korupsi itu telah terjadi secara meluas dan dianggap pula telah menjadi satu penyakit yang sangat parah dan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memudarkan pembangunan serta memudarkan masa depan bangsa. Menurut saya korupsi di Indonesia sudah merajalela karena tidak hanya para pejabat saja yang melakukan tindakan korupsi, tetapi masyarakat juga melakukan tindakan korupsi. Korupsi yang dilakukan masyarakat seperti ketika melakukan berdagang lalu pedagang tersebut memilih harga yang punya untung yang banyak. Kalau korupsi di deretan pejabat seperti pengambilan uang pajak yang dibayarkan masyarakat malah diambil pejabat untuk keperluan individu dan tidak memikirkan penyebabnya. Korupsi sendiri itu sudah menjadi tradisi yang sudah tidak mengherankan. Entah apa yang menyebabkan para pejabat melakukan korupsi tersebut, dan padahal gaji mereka kan sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup. Nah, mungkin dan penyebutan para pejabat melakukan tindakan pidana korupsi itu mungkin karena hukuman yang diberlakukan di Indonesia itu tidak membuat mereka takut, dan juga para hakimnya itu bisa disogok dengan senilai uang. Dan korupsi itu pun juga akan berdampak pada masyarakat dan menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Pejabatnya saja berbuat korupsi dan pasti masyarakatnya tersebut akan melakukan korupsi dengan cara yang berbeda. Nah, memang selama ini KPK berusaha melaksanakan tugasnya, diamanahkan oleh undang-undang dengan semaksimal mungkin memanfaatkan kewenangannya ada. Karena itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dicermati sebagai salah satu aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam penjelasan umum undang-undang tentang KPK disebutkan bahwa tindakan pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu semua maka tindakan pidana korupsi itu tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Dari keinginan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yaitu menyatakan bahwa korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa, seharusnya membawa implikasi yang pada penanganan korupsi itu dengan cara yang luar biasa pula, sekalipun tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Nah, harapan saya mengenai korupsi di Indonesia ini yaitu semoga tidak ada para pejabat atau masyarakat yang melakukan tindakan pidana korupsi lagi, dan walaupun ada yang melakukan tindakan pidana tersebut segera dihukum seberat-beratnya maupun bila perlu dihukum mati, sehingga para pejabat yang akan melakukan tindakan korupsi lagi akan merasa takut dengan hukuman tersebut, dan juga mereka akan berpikir dua kali sebelum melakukannya lagi. Salah satu cara untuk menanggulangi korupsi agar tidak terjadi pada pemerintah yang akan datang dengan mengajarkan dan menanamkan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak muda, maksudnya anak-anak generasi muda yang akan datang, dan juga menanamkan sifat disiplin dan memiliki iman yang kuat. Para pejabat juga harus diawasi oleh pihak KPK untuk mengentaskan korupsi tersebut, dan para oknum polisi dan pihak-pihak berwajib menanganinya dengan tegas. Oke, baik, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore.